Pak pemirsa, kalau kita bercerita tentang dinas rahasia, lebih tepat kita dengarkan apa pernyataan seorang tokoh intelijen yang sangat terkemuka di Indonesia, yaitu ucapan dari Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono. Menurut Pak Hendro, ya seperti kita tahu nih, Pak Hendro ini posisi terakhirnya di era reformasi dia mencapai jabatan puncak dalam dunia intelijen, yaitu sebagai Kepala Badan Intelijen Negara dari tahun 2001 sampai nanti tahun 2004. Nah, selain itu namanya juga melegenda sebagai seorang intelijen kawakan yang sudah terkenal semenjak dia dinas di dunia militer. Kata Pak Hendro, kalau Presiden Indonesia ini tidak sesuai dengan garis yang sudah digariskan oleh Amerika, maka dia pasti akan mengganggu. Ya, mengganggu, pasti akan dia ganggu. Maka sebelum itu terjadi, pasti ada apa yang disebut dengan rekayasa intelijen. Karena itu mari kita flashback ke belakang, yaitu tahun 2003, untuk menentukan Megawati layak diperpanjang apa tidak. Hal ini perlu kita ungkap kembali karena dalam minggu-minggu ini jagat perpolitikan kita itu disibukkan dengan adanya bocoran bahwa calon nanti yang akan dimenangkan adalah Ganjar Pranowo dengan wakilnya Erick Thohir. Sementara yang kita dengar dari pernyataan-pernyataan resmi, misalnya Pak Jokowi pernah mempromosikan Ganjar, walaupun tidak menyebut nama, tapi saat itu dia mengatakan yang berambut putih dan mukanya agak keningnya sudah kerutan. Gitu. Konotasinya saat itu adalah orang melihat itu Ganjar. Gitu. Tapi di saat kesempatan yang lain lagi, dia juga mengatakan ini kesempatan untuk, saya kira kayaknya ini adalah kesempatannya Pak Prabowo. Gitu. Nah, rekayasa-perekayasaan ini itu juga biasanya tidak terlepas dari peran Dinas Intelijen Amerika yang dikenal dengan CIA, Central Intelligence Agency. Ini di era reformasi seberapa jauh mereka itu ikut menentukan siapa yang akan menjadi presiden di Indonesia, walaupun itu ditentukan nanti lewat proses yang nampaknya demokratis, tapi di belakang itu ada perekayasaan yang sangat dahsyat. Tahun 2004, kita kembali ke belakang, itu siapa yang akan menjadi presiden? Saat itu Megawati mendapat posisi presiden dari mundurnya Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, pada tahun 2001, Mega menjadi presiden menggantikan Abdurrahman Wahid. Lalu, apakah mandat Mega akan diperpanjang pada tahun 2004 atau tidak? Ini sangat ditentukan dengan kunjungan 3 pentolan CIA ke rumah Megawati pada bulan Desember tahun 2003. 3 pentolan CIA itu pada suatu sore mereka diterima oleh Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia di rumahnya di Kebagusan, Jakarta Selatan. Ketiga pentolan CIA ini membawa seorang penerjemah yang sudah sangat fasih dan diakui oleh Kementerian Luar Negeri Amerika, namanya adalah Fred Buck. Ya, Fred Buck ini kemudian setelah selesai dari pertemuan itu, karena ini penterjemahan tidak di bawah sumpah, maka dia untuk berbagai kepentingan boleh mengungkapkannya. Maka dari data kemudian di pengadilan menghadirkan saksi yang meringankan, ada saat itu Fred Buck dihadirkan untuk meringankan Abu Bakar Ba'asyir. Lalu di dalam interviewnya dengan majalah Tempo tahun 2003
3 itu dia juga mengungkapkan bagaimana kehadirannya di rumah Megawati di suatu sore bulan Desember tahun 2003. Begini ceritanya. Kita tahu peta dunia itu, peta politik dunia berubah total ketika terjadinya September 11, di mana 2 gedung kembar Amerika dihajar oleh pesawat yang dikonotasikan yang bertanggung jawab di belakang itu adalah Osama bin Laden dengan organisasi Al-Qaeda. Semenjak itu, perang terhadap terorisme dimulai. Singkat cerita, tahun 2002 terjadi bom Bali. Di mana banyak orang-orang meninggal. Nah, semenjak itu Bush memberikan pilihan gitu. Bersama kami atau musuh kami. Orang yang tidak mengecam terorisme itu berarti bersama terorisme. Yang tidak ikut memerangi terorisme berarti dia terorisme. Ucapan ini mula-mula dicoba ditenggarai sedikit oleh Presiden Mesir Hosni Mubarak. Ya, kita definisikan dulu apa itu terorisme. Kata Bush, no. Sekarang bukan untuk saatnya mendefinisikan terorisme. Sekarang saatnya adalah kita action melawan terorisme. Terorisme itu adalah Osama bin Laden dengan organisasi Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan Al-Qaeda maupun Jamaah Islamiyah. Nah, termasuklah tokoh yang dianggap bertanggung jawab. Dalam tokoh Jamaah Islamiyah itu namanya Abu Bakar Ba'asyir. Yang berapa waktu lalu baru bebas itu. Karena alasan kemanusiaan, karena dia sudah terlalu tua. Gitu. Di rumah Megawati sore itu, 3 agen CIA ini meminta kepada Megawati supaya Abu Bakar Ba'asyir diserahkan. Di dalam bahasa Fred Butts itu untuk dirender. Gitu. Dia ditangkap seperti rusa, lalu nanti akan dibawa ke Guantanamo. Ya, terkenal kan penjara terorisme yang sangat terkenal di Guantanamo. Tapi Mega saat itu tuh menjawab ini tidak bisa menyerahkannya. Karena dia melihat Abu Bakar Ba'asyir kalau diserahkan dia tidak sanggup menanggung akibatnya. Ini sebelum mengingatkan kita sedikit, beberapa waktu sebelumnya itu Hambali sudah tertangkap. Ya, Hambali sudah tertangkap. Kemudian Umar Faruk juga sudah ditangkap gitu. Tinggal yang saat itu yang diminta oleh CIA kepada Megawati yaitu menyerahkan Abu Bakar Ba'asyir. Kalau Megawati setuju, maka alat-alat intelijen, aparat intelijen yang lain, apakah itu BIN atau CIA mau mengambil sendiri gitu, itu mungkin sudah dia siapkan. Tapi pertemuan sore itu tidak didapat kata sepakat. Maka ketiga intel atau pentolan CIA ini pulang. Sebelum mencapai kedutaan Amerika, itu dia tanya lagi kepada Fred Butts tadi. Kamu udah terjemahan dengan benar belum? Kira-kira gitu. Udah, kata Fred Butts. Benar ya? Benar. Kini dia menyimpulkan, ya sudah berarti Mega bukan bersama kita. Kira gitulah. Mega bukan berada dalam grup yang ingin memerangi terorisme. Buktinya dia tidak mau diajak kerjasama. Gitu. Kalau dia mau diajak kerjasama, Abu Bakar Ba'asyir harus diserahkan. Tapi tidak. Maka kemudian dalam waktu beberapa bulan itu tiba-tiba Amerika berkesimpulan Megawati tidak layak untuk diperpanjang atau mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia. Muncullah partai secara tiba-tiba saat itu namanya Partai Demokrat. Dengan tokoh utamanya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pemilihan presiden, Megawati dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi perlu dilihat, kata Fred Butts di pengadilan saat itu, kalau Megawati setuju saat itu menyerahkan Abu Bakar Ba'asyir, saya hakul yakin, kata penerjemah ini,
Saya itu sangat yakin Mega akan memenangkan kembali pemilihan presiden tahun 2004. Nah, ini para pemirsa, ini menjadi ingatan kau bisa ya gitu. Sebuah dinas intelijen pemerintahan asing yang sangat berkuasa itu menentukan sampai siapa yang menjadi presiden di sebuah negara, termasuk di Indonesia. Nah, tahun 2004 itu sebetulnya ada yang sangat dicurigai juga yang bukan American friend, kira itulah. Yang tidak sejalan dengan Amerika, baik karena pelanggaran HAM yang dituduhkan, yang sangat ditakutkan juga saat itu kalau dia menang gitu. Tapi ternyata kalah dalam Pilpres 2004. Tokoh itu adalah, ya mungkin kita sebut saja, yaitu Wiranto. Wiranto tahun 2004 termasuk yang tidak diharapkan menang gitu. Maka dalam putaran pertama sudah dikalahkan oleh pasangan SBY-JK. Nah, dalam putaran kedua, SBY-JK menghadapi Mega yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi, ketua PBNU saat itu. Dalam putaran kedua ini Mega juga dikalahkan. Tapi kalau cerita seperti ini, apa ada datanya gitu? Data tertulis itu sangat sulit. Mungkin nanti ceritanya bisa diungkap data tertulis ini mungkin setelah berlalu waktu 25 tahun. Amerika mengakuinya, yaitu mungkin tahun 2029, mungkin dia akan mengakui bagaimana dia merekayasa Presiden Indonesia tahun 2004. Tapi sekarang kita hanya melihat patokan bagaimana 3 pentolan CIA ini datang ke rumah Megawati gitu. Dia bawa seorang penterjemah dan penterjemahnya lah yang ngomong nanti di berbagai media di Indonesia. Di antaranya adalah di surat kabar Tempo. Begitu juga nanti harian Tempo. Di situ dia bercerita panjang lebar bagaimana Amerika di saat itu meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menyerahkan Abu Bakar Ba'asyir. Tapi Meganya nggak mau. Karena Mega tidak mau, Mega dianggap tidak masuk di dalam konspirasi global bersama Amerika dan kawan-kawannya. Jadi kita lihat pengaruh dinas rahasia ini itu sangat besar gitu. Pengaruhnya sangat besar. Kemudian ya implikasinya pun juga sangat besar. Walaupun nanti dengan bahasa kasat mata itu sangat sulit untuk melacaknya gitu. Tapi menganalisanya kita bisa. Karena data-data tertulis namanya saja itu kan sesuatu yang ya mungkin sifatnya itu masih bersifat secret gitu ya. Secret. Karena dalam laporan dokumen intelijen itu setidaknya ada 3 tingkatan gitu. Yang pertama ya namanya itu confidential. Setelah biasa confidential. Kemudian ada secret, nanti ada namanya top secret, sangat rahasia. Nah mungkin sekarang file-file tentang kunjung 3 pentolan CIA ke rumah Mega itu belum bisa dibuka. Dan biasanya pemerintah Amerika itu baru melepas dokumen-dokumen rahasia itu setelah berlalu masa 25 tahun. Ya, setelah 25 tahun maka berbagai dokumen itu bisa dibaca oleh publik. Salah satu contoh adalah keterlibatan Amerika di sekitar peristiwa pemberontakan G30S PKI tahun 1965. Itu tahun 90 baru ada dokumennya. Baru ada dokumennya bisa diakses gitu. Nah, begitu juga nanti 3 pentolan CIA datang ke rumah Megawati ini, itu hanya bisa kita dengarkan dan kita analisa dari sekeping cerita gitu. Nah, di antara kepingan cerita itu adalah apa yang diungkapkan oleh Fred Buck ke media massa, dan sebagian bisa kita gabung-gabung. Dan diambillah kesimpulan pada tahun 2004 itu, baik menurut kesimpulan Fred Buck
maupun yang bisa kita lihat ya CIA tidak menginginkan lagi Megawati menjadi presiden pada tahun 2004 sampai 2009. Maka di situ posisi pentingnya mengapa Partai Demokrat atau SBY tiba-tiba melejit dengan cepat, karena memang selain itu posisinya juga penting gitu dan diperlakukan oleh Mega saat itu, dianggap dia tuh terzalimi. Lalu dia lanjutkan dengan statement Mendiang Taufik Kemas bahwa ini Jenderal Bintang 4 kok seperti anak kecil, kalau nggak salah seperti itu gitu. Ini membangkitkan emosi di kalangan tentara dan purnawirawan. Maka emosi itu terus, atmosfer itu terus naik, maka di saat pemilu dan Pilpres 2004 ini bisa memperoleh suara dengan perolehan yang sangat besar. Kalau pemirsa mau lebih dalam cerita-cerita bagaimana keterlibatan CIA di Indonesia ini, itu secara teoritisnya bisa kita lihat di dalam buku The Invisible Government. Itu bercerita bagaimana ada di balik pemerintahan yang resmi, ada lagi pemerintahan bayangan gitu, yang tidak tersentuh oleh kekuatan hukum apapun. Nah, 2004 itu menjadi bukti bagaimana Dinas Rahasia Amerika sangat berkepentingan siapa yang menjadi presiden di Indonesia pada tahun 2004 dan seterusnya. Sebenarnya cerita ini agak panjang, bisa juga nanti akan kita ulas lagi bagaimana tahun 2014 Dinas Rahasia Amerika juga telah memplot seseorang gitu. Nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat.